Karena tema kita di sini akan membedakan jack AK sama jack XLR atau jack Canon, ya, maka perlu saya jelaskan sedikit tentang instalasinya dulu, dulur ya. Masalah nanti bagaimana cara instalasinya, kalau memang dulur-dulur mau bertanya atau mungkin ada yang mau saya tunjukkan bagaimana cara instalasinya, pensolderannya, tekniknya bagaimana, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya seperti itu, dulur ya. Tetapi di sini saya jelaskan dulu. Untuk jack AK itu XLR gitu ya. Jack AK ini kan ada dua sinyal, dulur ya. Jadi cuma dua saja. Ini. Oke, dua. Ini positif, ini negatif. Itu aja pemahamannya, dulur. Atau kalau nggak ini positif, ya berarti ini apa namanya, ground. Ini positif, negatif, atau positif, ground. Nah, tapi di XLR-nya kan tetap tiga, dulur ya. Nah, seperti ini, dulur. Nah, tiga. Kok nggak bisa fokus ya? Nggak apa-apa, yang penting kelihatan tiga, dulur ya. Nah, seperti ini. Nah, tiga ini kan ada angka 1, angka 2, angka 3 sebagai apa, petunjuk saja, dulur ya, di sini agar nanti kita tidak salah dalam instalasinya, pemasangannya seperti itu, Mas, dulur ya. Jadi perlu diketahui kalau memang seperti ini jack AK to XLR seperti ini, biasanya untuk yang positif itu diletakkan di angka 2 untuk sinyal ya, sinyal inputannya seperti itu, dulur. Terus kemudian untuk 1 dan 3 itu dijadikan satu biasanya ya. Jadikan satu dengan satu, biasanya di jumper 1 dan 3, terus kemudian sama yang ini untuk pegangannya yang menuju ke apa, pegangan mic itu, dulur ya. Ini biasanya jadikan satu untuk groundnya. Terus kemudian yang nomor 2 itu sinyal masukannya, sinyal inputannya atau positif seperti itu. Jadi 2 di sini walaupun 3, ini ada salah satu yang di jumper atau disambungkan gitu, dulur ya. Ini untuk instalasinya. Sedangkan yang di kabel XLR, mohon maaf dulur jika ada noise berupa suara ayam dan juga yang lainnya karena ngambilnya siang dan tempat saya juga kebetulan rame. Jadi mungkin kalau masuk di mic ya mohon maaf dulur ya. Nah, oke. Kalau XLR sama-sama XLR seperti ini dari segi instalasinya ini juga berbeda dengan tadi ya, dulur ya. Kalau di XLR seperti ini 1, 2 dan 3 semuanya ditempatkan di tempat yang berbeda, dulur. Ya, di 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 1 biasanya ground, disambungkan dengan ini untuk pegangannya biar nanti di pegangan mic itu tidak terjadi grounding gitu istilahnya, dulur ya. Terus kemudian kalau yang 2 itu sinyal inputannya tetap sama, 2 sinyal inputannya dari dulu kesepakatan 2 itu adalah sinyal inputan dari mic gitu ya. Untuk spool ya berarti spool yang positif gitu. Terus kemudian 3 itu negatif ya, yang 3 itu negatif. Kalau kita menggunakan kabel yang seperti ini kan ada 3 isinya ya. 3 itu yang ground tetap nomor 1, terus kemudian yang warna merah dan putih, yang merah itu biasanya ditaruh di angka 2, ini juga sama di angka 2, dulur ya. Terus yang putih itu di angka 3. Kalau enggak hitam, kalau enggak putih merah ya hitam merah. Ada juga yang putih biru, ada juga yang biru kuning ya. Pokoknya tergantung selera dulur-dulur semuanya. Seperti itu ya. Pokoknya yang nomor 1 berarti nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Seperti itu, dulur ya. Oke, dari sini jelas paham untuk instalasi dan pemasangannya. Masalah tekniknya nanti kalau memang butuh saya akan buatkan videonya untuk pensolderannya. Oke, langsung saja kita tunjukkan bagaimana perbedaan antara menggunakan jack Canon dengan menggunakan jack AK seperti itu, dulur ya. Namun sebelumnya saya skip dulu untuk instalasi inputannya dari mixer menuju ke HP biar nanti dulur-dulur biar tahu lebih jelas. Kalau perlu gunakan handset supaya lebih jelas lagi, dulur ya. Apa namanya, untuk membedakannya. Ini suara saya merekamnya tanpa menggunakan bantuan apa namanya alat bantu splitter ya, untuk dari mixer menuju ke HP. Kalau yang pengen tanya dan pengen tahu caranya menghubungkan HP dengan mixer, silahkan diklik saja video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menyambungkan mixer dengan HP. Nah, di situ ada tutorialnya untuk yang bagian 1. Insya Allah bagian 2 sebentar lagi akan saya buatkan lagi, dulur ya. Nanti ada yang lebih spesifik lagi yang insya Allah lebih jeling lagi nanti suaranya, dulur ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu saya skip dulu, dulur ya. Mohon izin. Halo, cek 1 2 suara dicoba. Oke, bagaimana dulur, suaranya sudah masuk? Oke ya, oke. Lah, ini dulur. Ini adalah suara kalau kita menggunakan kabel yang mana kabelnya ini menggunakan XLR atau AK seperti ini, dulur ya. Jadi ini kabelnya. Ya, ini adalah kabel bawaan. Biar lebih percaya lagi. Oh, sudah ya, dulur. Pasti percaya. Oke, karena kabelnya cuma 2 ini saja. Hasilnya seperti ini, dulur. Nah, untuk meyakinkan saja apakah memang benar-benar nyambung dengan mixer seperti yang tadi saya sampaikan di video saya yang tadi yang mereka menggunakan HP ya. Oke, saya coba, saya habiskan efeknya. Halo, cek 1 2 suara dicoba. Halo, ada perbedaan enggak? Efeknya saya hilangkan ini sudah. Oke, saya naikkan lagi. Halo, cek 1 2 suara dicoba. Halo. Jelas ada perbedaan, dulur ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya habiskan volumenya. Halo, 1 2 suara dicoba. Halo, cek 1 2.
Oke, halo, cek 1 2. Halo, bagaimana dulur? Dengar apa enggak? Kelihatannya nggak dengar ya suara saya. Nggak dengar. Oke, oke. Kalau seperti ini baru dengar dulur ya. Oke, ini untuk volumenya saya arahkan jam 1, efeknya saya arahkan ke jam 11 gitu dulur ya. Arahkan jam 11 seperti ini. Nah, terus untuk low-nya di jam 1, high-nya di jam 3 seperti itu dulur ya. Nah, ini settingannya seperti ini. Nah, ini nggak akan saya rubah dulur. Nah, akan cuma saya ganti dengan kabelnya saja. Bagaimana perbedaannya nanti biar dulur-dulur lebih mantap dan lebih yakin apakah perbedaan kalau kita menggunakan SLR to AK atau kita menggunakan SLR to XLR. XLR to jack Canon seperti itu dulur ya. Perbedaannya seperti apa? Mungkin kalau untuk yang meyakinkan saja, silakan gunakan handset dulur. Ini lebih jelas lagi, ya. Lebih jelas lagi suara dan perbedaannya seperti itu dulur ya. Oke, tanpa merubah settingan yang ada di channel 1, akan saya ganti kabelnya saja biar dulur-dulur tahu bagaimana perubahan sinyal frekuensi yang masuk di HP saya menggunakan mixer ini. Tentunya kabelnya juga berbeda. Gitu dulur ya. Oke, saya cabut. Halo, cek 1 2. Oke, bagaimana dulur perbedaannya? Ini saya sudah menggunakan XLR to XLR, XLR to XLR atau XLR to Canon atau jack Canon istilahnya seperti itu dulur ya. Ini kabel 3 digunakan semua sehingga menjadikan efek suaranya seperti ini dulur. Bagaimana perbedaannya dengan Canon tadi? Ada perbedaan apa enggak? Kalau telinga saya pribadi pastinya ada perbedaan dulur. Dari segi frekuensi yang masuk, sinyal yang masuk, gitu ya dulur ya. Ke mixer, ke HP-nya, suaranya itu pasti ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan kalau saya nggak tahu kalau menurut telinga dulur-dulur ya, karena relatif juga. Menurut saya berbeda belum tentu menurut dulur-dulur ya. Oke, seperti itu dulur ya. Kenapa kok bisa berbeda? Seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, bagaimana dulur? Sekali lagi, ada perbedaan enggak? Jaraknya sama loh. Tadi segini, saya juga menggunakannya segini ya. Jadi nggak saya dekatkan seperti ini. Kalau dekatkan lebih bagus lagi mungkin suaranya ya, lebih keras lagi gitu dulur. Ini saya cuma gunakan segini saja dulur ya. Nah, mohon maaf sedikit serak dulur. Bagaimana? Ada perbedaan ya? Nah, sekali lagi saya jelaskan dulur ya. Kalau kita menggunakan XLR itu berarti 3 kabel itu berfungsi semua. Kabel ground, kabel merah untuk positif, kabel putih untuk negatif, atau merah positif, hitam untuk negatifnya, ini berfungsi semua. Di angka 1 ground, di angka 2 positif atau merah, di angka 3 putih atau hitam atau negatif. Seperti itu dulur ya. Beda kalau AK. AK itu inputannya 2, tapi outputnya di mic itu cuma ada 3 gitu dulur. Jadi sehingga terpaksa harus 1 dan 3 dijumper, disambungkan gitu ya, dikonsletkan gitu. Sehingga menjadikan sinyal yang masuk juga berbeda dengan kalau kita menggunakan kabel 3 seperti ini, jack Canon seperti ini dulur, seperti itu. Dan dulur-dulur perlu ketahui juga kalau kita mau menyambungkan spool mic yang mencoba memperbaiki micnya sendiri, beli spool kemudian dipasang, diperhatikan ya. Diperhatikan spoolnya. Kalau kita menggunakan spool yang biasa itu biasanya nggak ada tandanya antara positif dan negatifnya. Nah, kalau kita menggunakan spool yang harganya lebih mahal atau lebih tinggi lagi, itu pasti ada tandanya, ada harga, ada barang gitu dulur ya. Biasanya kalau nggak plus minus ya biasanya di plusnya itu dikasih spidol warna merah gitu ya, spidol atau apa tinta atau apa, pokoknya intinya ada pembeda antara positif dan negatif. Dan itu jangan sampai keliru. Yang negatif itu kalau memang menggunakan jack AK dulur ya, itu ditaruh di groundnya ya. Kalau menggunakan jack XLR berarti yang negatif itu ya kasih negatif. Terus kemudian untuk yang positif yang ada bintik merahnya atau lambang positif itu berarti yang ini, yang ujung ini ya. Kalau menggunakan SLR berarti yang nomor 2 itu, seperti itu dulur, supaya nanti tidak terjadi pengurangan sinyal, pengurangan kualitas. Karena kebalik saja itu suaranya kalau mungkin nggak kalau istilah bahasa Jawanya itu jeru gitu ya, kita ngomong keras tapi suaranya itu pelan. Kalau nggak seperti itu ya kadang break pokoknya nggak enak lah. Kalau terbalik nggak enak, kalau terbalik kan nggak enak, seperti itu dulur ya. Jadi nah seperti ini kalau kita pemasangannya betul. Sekali lagi, kalau memang dulur-dulur perlu, nanti akan saya buatkan video khusus untuk bagaimana cara instalasi atau pasang kabel ketika menggunakan XLR to XLR atau XLR to AK, seperti itu dulur ya. Nah, terima kasih.